Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan everyone. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan ibadah shaum Ramadan. Tak lupa juga salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yakni agama Islam. Semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Nafira diberikan kesempatan untuk mengisi kultum karena kemarin alhamdulillah sekali Nafira memenangkan lomba dakwah Islam. Nah, untuk materi yang akan Nafira sampaikan, ini juga materi yang sama ketika Nafira kemarin lomba, yaitu tentang jangan jadi hamba Ramadan saja. Kenapa? Karena para ulama berpesan, kung robbaniya wala takung ramadaniya. Jadilah hamba Allah yang robbani, bukan jadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita ingin menghambakan diri kepada Allah, ketika kita ingin taat kepada Allah, jangan hanya pada saat bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan yang lain. Karena kadang kita juga merasa bahwa syariat Allah itu berlaku pada bulan Ramadan saja. Contohnya, maaf, seperti orang yang berpacaran, mereka akan putus ketika Ramadan saja. Atau orang yang berhijab, mereka akan berhijab pada bulan Ramadan saja. Sebenarnya itu nggak salah, teman-teman. Berarti alarm yang ada dalam diri kita itu masih berfungsi, masih bisa mengingatkan bahwa hal tersebut itu salah. Cuman terkesan bahwa syariat Allah itu hanya berlaku pada bulan Ramadan saja. Kadang juga kita merasa bahwa Ramadan ini seperti penjara bagi kita. Ketika Ramadan telah berakhir, kita kembali bermaksiat, kita kembali melanggar syariat Allah. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, maka perlu dipertanyakan kepada diri kita sendiri, ketika kita keluar dari Ramadan, semangat ibadah kita menurun. Padahal bulan Ramadan ini bulan training beramal soleh, bulan yang melatih kita untuk beramal soleh, agar kita terbiasa melakukan amal soleh di bulan-bulan lainnya. Maka perlu dipertanyakan ketika Ramadan telah selesai, tetapi semangat ibadah kita malah menurun. Berarti ada yang salah dengan ibadah kita selama bulan Ramadan. Entah itu niat kita karena Allah atau hanya untuk menunaikan kewajiban saja. Makanya Nafira di sini punya beberapa tips. Yaitu Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Has ayat 18 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kesuksesan seorang hamba itu dilihat dari ibadahnya, dilihat dari ketakwaan kita terhadap Allah. Allah itu nggak melihat ibadah kita dari kuantitas, dari seberapa banyak kita melakukan ibadah tersebut, tetapi Allah melihat dari kualitas dan efek setelah kita beribadah. Kualitas apakah sesuai dengan yang diperintahkan? Efek setelahnya itu adalah ibadah itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah itu melihat ibadah kita dari dua hal tersebut. Nah, cara yang pertama itu adalah, coba deh teman-teman ketika Ramadan akan tiba, dicoba membuat jadwal yaumiyah atau jadwal harian. Atau biasanya Nafira dan teman-teman Nafira di madrasah disebutnya mutabaah. Jadi di mutabaah ini kita bikin jadwal harian kita, nanti kita evaluasi kemarin apa aja nih yang kurang. Kita lihat ibadah kita itu makin naik atau makin turun. Nah, ketika nanti Ramadan akan berakhir, kita juga buat evaluasi akbar.
evaluasi selama 1 bulan apa aja yang kurang. Nah, kita juga persiapan untuk nanti ketika Ramadan sudah selesai, kita akan membuat target apa lagi, kita bikin mutabaah lagi. Nah, selanjutnya ada cara yang kedua adalah sedikit beramal tetapi istiqomah. Nah, sedikit beramal tetapi istiqomah karena Rasulullah itu sangat mencintai amalan yang sedikit, tetapi kita secara terus-menerus mengerjakannya, secara istiqomah mengerjakannya, daripada kita banyak mengerjakannya tetapi cuma sesekali dikerjakan. Contohnya, kita itu berpikir bahwa sedekah 5.000 per 1 pekan itu lebih banyak. Padahal kita bisa mengeluarkan 1.000 per hari. Dalam 7 hari kita bisa dapat 7.000, dan itu jumlahnya lebih banyak. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika kita sudah bisa istiqomah, kita naikkan lagi levelnya. Nah, selanjutnya ada teman, lingkungan, dan guru yang saling mendukung. Jadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Karena rasanya ketika kita berjuang sendiri itu lebih berat, banyak malesnya. Karena kita namanya manusia, pasti iman kita naik turun. Makanya butuh teman yang saling support dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita juga butuh guru yang membimbing agar apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan ilmunya. Nah, yang selanjutnya ada melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Ini juga berkaitan dengan poin yang ketiga. Kita harus sama-sama mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan untuk tidak mendekati apa yang dilarang oleh Allah. Untuk mengingatkan orang tidak harus menunggu kita menjadi orang baik, tidak harus menunggu kita menjadi sempurna, karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita menjadi orang yang sempurna. Tetapi kita akan terus berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sempurna. Karena ketika kita mengingatkan orang, seharusnya itu menjadi perisai untuk diri kita, menjadi pengingat juga untuk diri kita. Jadi jangan malu untuk mengingatkan sesama karena memang itu tugasnya kita. Nah, mungkin itu beberapa tips agar kita bisa istiqomah menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, dan ketika Ramadan berakhir kita juga semangat ibadahnya tetap tidak turun. Mungkin itu yang dapat Nafira sampaikan. Walafu minkum, syukran ala ihtimamikum, uzur man qala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.